Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional, Bapak Dr. Andes Heruwinarko SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Narkotika Nasional, Bapak Dr. Andes Heruwinarko SH. Yang terhormat Sekretaris Utama BNN, Bapak Dr. Andes Dunan Ismail Isja MM. Yang terhormat Deputi Pencegahan BNN, Bapak Dr. Andes Anjang Pramuka Putra SHM Hum. Yang terhormat Deputi Rehabilitasi, Ibu Dr. Anda Yunis Farida Oktoris MSI. Yang terhormat Pakar IT dari Universitas Indonesia, Bapak Profesor Yudo Gire Sucahyo MSc MKom. Yang terhormat Ketua Umum Sobat Cyber Indonesia, Saudari Firna Lim. Yang terhormat para direktur di lingkungan BNN dan para pejabat di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan. Serta yang kami hormati, Bapak dan para hadirin. Kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang di Badan Narkotika Nasional. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat ridhonya kita semua dapat hadir dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Sobat Cyber Indonesia pada hari Senin 24 Agustus 2020. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar pada acara hari ini bisa berjalan dengan baik. Yang mana pembaca doa akan dipimpin oleh Bapak Sodikin. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dipandu dalam tata cara Islam. Bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami yang hadir di sini dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan memanjatkan puji syukur atas terlaksananya penandatanganan perjanjian kerjasama antara Deputi Bidang Pencegahan BNN dengan Sobat Cyber Indonesia terkait pengolahan penyelenggaraan rumah edukasi anti narkoba atau RIAN yang akan diselenggarakan kita laksanakan bersama. Semoga dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, jadikanlah pertemuan kami ini adalah pertemuan yang Engkau ridhoi dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya Allah, melalui pertemuan ini, satukanlah persepsi, visi, dan misi kami dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Ya Allah, yang Maha Kuasa, hanya kepada Engkau segala harapan dan usaha kami sadarkan. Oleh karena itu, berkenanlah tiap niat baik dan pengabdian kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BNN. Hadirin dimohon berdiri.
Yang kami hormati, sebagai wujud komitmen bersama dari seluruh pihak dalam memberikan kontribusinya untuk mewujudkan hidup 100% Indonesia negeri bersih narkoba dan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat sebagai sarana berkarya di Rumah Edukasi Anti Narkoba atau Rean.id, maka diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama. Kami undang dengan hormat ke atas podium Deputi Pencegahan BNN, Bapak Dr. Andes Anjang Pramuka Putra, SHM Hum, Ketua Umum Sobat Sabar Indonesia, Saudari Firna Lim, dan Kepala Badan Narkotika Nasional, Bapak Dr. Andes Heruwinarko, SH. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Deputi Pencegahan beserta Ketua Umum Sobat Sabar Indonesia menuju meja untuk melakukan penandatanganan yang akan disaksikan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional dan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata. Setelah selesai, mohon untuk Kepala Badan Narkotika Nasional untuk bisa berfoto setelah penandatanganan selesai. Baik, setelah prosesi selesai, Kepala Badan Narkotika Nasional, Deputi Pencegahan BNN, dan Ketua Umum Sobat Sabar Indonesia dipersilakan untuk duduk ke tempat masing-masing. Baik, untuk mohon Kepala Badan Narkotika Nasional dan serta Ketua Umum Sobat Sabar Indonesia untuk kembali ke tempat setelah penyerahan cenderamata yang sudah kita saksikan pada hari ini. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, ya, adalah penayangan video ucapan selamat oleh Kepala Kantor Staf Presidenan, Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ibu Putri Kuswisnuwardani. Hadirin, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenderal Purnawirawan Muldoko, selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas peluncuran Rean.id. Rean atau Rumah Edukasi Anti Narkoba merupakan sebuah media edukasi bagi para remaja Indonesia dan juga sebagai wadah untuk menggali potensi, membangun percaya diri dan sumber informasi yang memuat konten-konten positif, menjadikan sosok generasi muda yang keren dan juga tanpa narkoba. Stop narkoba. Hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Semangat terus Sobat Cyber Indonesia dan BNN dalam mengembangkan Rean.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat
mengucapkan selamat kepada REAN.id, yaitu Rumah Edukasi Anti Narkoba, yang merupakan platform digital kerjasama antara BNN dengan komunitas Sobat Cyber Indonesia. Generasi muda Indonesia memerlukan wadah kreativitas dan aktivitas untuk menyalurkan aspirasi mereka yang positif, seperti fotografi, musik, menulis, dan lain sebagainya, sehingga dapat terhindar dari ancaman bahaya narkoba yang dapat menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa. Saya mendukung langkah-langkah bersatu padunya segala unsur masyarakat untuk memagari keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara kita, untuk mencapai cita-cita menjadi bangsa yang maju dan besar. Salam merdeka, salam bebas narkoba. Saya mengucapkan selamat. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan tentang Rumah Edukasi Anti Narkoba atau REAN.id yang akan disampaikan oleh Deputi Pencegahan BNN, Bapak Dr. Andes Anjang Pramuka Putra, SHM Hum. Waktu dan tempat kami silahkan. dengan berbagai kegiatan positifnya. Bukan karena ini. Hadirin dan Sobat Cyber Indonesia yang saya banggakan, berdasarkan hasil penelitian BNN tahun 2019, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,8% atau setara dengan 3.419.188 orang. Jumlah tersebut menjadi tanggung jawab kita semua dalam menekan angka prevalensi tersebut sampai pada tingkat paling rendah. Ditambah lagi, saat ini dengan munculnya New Psychoactive Substances atau NPS, di mana di dunia sudah berjumlah 892. Dari jumlah tersebut, 77 diantaranya sudah masuk ke Indonesia.
Oleh karena itu, kegiatan kita pada hari ini merupakan ikhtiar bersama menciptakan generasi muda yang sehat, kreatif, dan berintegritas tanpa narkoba menuju Indonesia unggul. Hadirin yang saya banggakan, untuk menuju Indonesia unggul, syarat utamanya adalah generasi muda Indonesia harus bebas dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Di sini kami mengharapkan dukungan Sobat Cyber Indonesia untuk membantu BNN dalam menyampaikan informasi bahaya narkoba kepada generasi muda atau kalangan milenial agar tidak ada keinginan untuk mencoba menggunakan narkoba. Sebab hasil penelitian BNN tahun 2019, 40,5% pengguna narkoba di kalangan remaja dimulai dari coba-coba menjadi ketergantungan. Adapun sumber utama remaja tersebut mendapat narkoba berasal dari teman sebaya. Hal tersebut yang perlu kita pikirkan strateginya agar remaja tidak mudah terpengaruh dengan rayuan teman yang menjerumuskan mereka dalam penyalahgunaan narkoba. Hadirin yang saya banggakan, sebagai respon atas persoalan di atas, Deputi Bidang Pencegahan telah membuat platform digital bernama Rumah Edukasi Anti Narkoba atau REAN atau rean.id, di mana REAN ID telah di-launching pada tanggal 3 November tahun 2019 di Kota Bandung, yang saat itu langsung di-launching oleh Bapak Kepala BNN bersama Bapak Gubernur Jawa Barat pada saat itu. Kemudian dilanjutkan tanggal 10 November di Kota Malang, kemudian dilanjutkan dengan bentuk kegiatan Drug Free Exhibition Day di Sukabumi. Pada tahun 2020 direncanakan akan melaunching REAN Community di Medan. Namun karena pandemi COVID-19, maka rencana tersebut belum dapat dilaksanakan. Pada saat itu kita sudah siap semua sebenarnya. Tapi seminggu kemudian makin marak yang terkena COVID sehingga kita batalkan semua pada saat itu. Namun telah dilakukan workshop, kami laporkan juga tanggal 11-13 sudah dilaksanakan workshop tahun di Medan sebagai cikal bakal terselenggaranya Drug Free Exhibition Day di Kota Medan. REAN ID hadir sebagai wadah bagi anak muda yang telah menampung sebanyak 1.765 orang kontributor sejak tahun lalu hingga Agustus 2020 dengan kisaran antara usia 15 sampai 30 tahun. Hasil karya yang dihasilkan berupa konten kekinian, baik berupa artikel, foto, video, poster desain maupun musik. Animo yang cukup bagus datang dari masyarakat dalam merespon kehadiran REAN ID. Hal ini terlihat dalam jumlah konten sebanyak 772 konten. Pada kesempatan ini, untuk meningkatkan kapasitas REAN ID, maka Deputi Bidang Pencegahan menggandeng Sobat Cyber Indonesia dengan maksud mengajak generasi muda yang aktif bersama Sobat Cyber Indonesia untuk membuat dan menyebarkan konten positif tentang hidup 100%, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sehingga dengan demikian masyarakat khususnya generasi muda semakin banyak yang mendapatkan informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Hadirin dan Sobat Cyber Indonesia yang saya banggakan, selama ini Deputi Bidang Pencegahan telah bekerja sama dalam upaya penyebaran informasi melalui kegiatan bersama Sobat Cyber Indonesia, antara lain melalui kegiatan pesantren digital pada bulan Mei, kemudian Indonesia Digital Weeks pada bulan Juli, dan kegiatan webinar lainnya. Dari kegiatan-kegiatan tersebut telah menyumbang konten yang menarik untuk REAN ID. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Sobat Cyber Indonesia
Saya berharap melalui kerjasama ini juga dapat mengembangkan inovasi yang kreatif bagi anak muda dengan slogan dari anak muda untuk anak muda. Ke depan, Deputi Bidang Pencegahan akan membentuk Rian Community, di mana Rian Community merupakan komunitas anti narkoba sebagai media informasi, edukasi, sumber informasi yang dikemas dalam bentuk inovasi yang kreatif. Tujuan Rian Community adalah sebagai wadah jejaring belajar, berbagi cerita, dan inspirasi dalam mengekspresikan karya, menggali potensi dan membangun kepercayaan diri generasi muda, memperkuat citra mereka yang gemar mencoba hal baru. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini sudah cukup membantu kita dalam menyampaikan pesan atau informasi bahaya narkoba kepada masyarakat. Melalui penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini, saya optimis dapat menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di tahun berikutnya. Oleh karena itu saya berharap kegiatan pada hari ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya generasi muda. Marilah kita mulai beralih ke hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Dan untuk pimpinan Sobat Cyber Indonesia, terkait Rian ini terus dimotivasi oleh Bapak Kepala BNN beserta para pejabat utama, bahkan PR kita adalah paling tidak followernya harus jutaan. Ya, followernya harus jutaan. Ini PR kita bersama ini nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Deputi Pencegahan BNN atas laporan yang telah diberikan. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penilaian profil Sobat Cyber Indonesia. Hadirin selamat menyaksikan. Sobat Cyber Indonesia berdiri pada tanggal 28 September 2017. Sobat Cyber Indonesia adalah organisasi perkumpulan para pegiat sosial media seperti pegiat IT, influencer, aktivis, profesional, dan akademis. Kementerian Sobat Cyber Indonesia juga menjadi besar. Akan tetapi, kami akan menjadi dengan organisasi selama menjadi visi yang baik untuk menjaga kesatuan Indonesia. Kami, Sobat Cyber Indonesia, membangun masyarakat cerdas dalam dunia digital, membangun rasa nasionalisme dan Pancasila di dunia digital, membangun sistem masyarakat dalam dunia digital, dan mengelola potensi digital di Indonesia. Untuk dari Sobat Cyber Indonesia, organisasi aktivitas sosial, aktivitas politik, dan aktivitas teknologi. Kondisi negara Indonesia sudah sangat jauh berubah dari sejak awal kemerdekaan. Perkembangan dan perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari sebagai dasar untuk mencapai kemajuan dan tujuan kemerdekaan. Perkembangan teknologi yang begitu besar telah mendatangkan manfaat sekaligus dan dampak buruk bagi masyarakat. Dan kecepatan dan efektivitas merupakan dorongan umum dan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang tidak dikendalikan dan menghasilkan gejala baru akibat merusak suatu teknologi yang begitu besar memiliki beberapa dampak negatif belakangan ini terjadi. Saat ini internet telah menjadi media baru yang untuk menyebarkan telah menjadi wadah yang sangat karena penyebaran informasi yang cepat dapat mendapat hal luas yang secara sangat mudah untuk melakukan. Mengapa adanya Rian ID ini dibuat? Ya, karena kita percaya, kita yakin bahwa kreativitas daripada masyarakat adalah senjata paling ampuh untuk memerangi narkoba. Artinya kegiatan-kegiatan yang positif dan inovasi-inovasi yang ada
salurkanlah melalui media. Jadi Anda semuanya bagus. Sehingga saya punya kewajiban menjaga ini. Sehingga bagus ini tetap menjadi bagus dan kita benar-benar Indonesia kita bisa maju, kita menjadi negara yang bisa maju. Yang panjang bisa. Mungkin teman-teman jarang tentang saya jarang ini. Saya jarang ini. Jujurnya mungkin belum jarang saya. Tapi sengaja saya seperti itu. Ingin sampai kita bisa. Itu juga. Itu orang yang senang. Orang yang tahu. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Ketua Umum Sobat Cyber Indonesia, Saudari Firna Lim, waktu dan tempat disilahkan. Tes. Halo, udah kedengaran suara saya? Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Salam smart digital. Wah, happy banget ya sore ini. Biasa saya tetap auranya tetap pagi hari walaupun sudah sore juga. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore yang cerah ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Yang saya hormati, pertama adalah Bapak Kepala BNN, yaitu Bapak Dr. Andes Heruwinarko. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Bapak Deputi Pencegahan BNN, ini sudah sangat akrab sekali kita semua teman-teman Sobat Cyber Indonesia, yaitu Bapak Anjan Pramuka Putra. Selanjutnya yang saya hormati kepada Ketua Umum Pandi, yang juga salah satunya selalu mendukung pergerakan dari Sobat Cyber Indonesia, Bapak Profesor Yudogiri, terima kasih. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada founder dari Sobat Cyber Indonesia, yaitu Kakak Akbar. Selanjutnya saya juga yang saya hormati seluruh rekan-rekan dari panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan singkat tapi sangat meriah tentunya. Selanjutnya yang saya hormati kepada seluruh peserta yang hadir di sini dan juga baik hadir secara offline maupun secara online, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya Firna Lim selaku Ketua Umum dari Sobat Cyber Indonesia mengucapkan terima kasih kepada BNN yang telah memberikan kepercayaan sehingga kami dari SCI dapat berkolaborasi dan bekerja sama untuk mengelola Rean.id. Saat ini teman-teman semuanya, bangsa kita tengah dihadapkan oleh sebuah tantangan yang sangat besar, yaitu bonus demografi. Nah, di mana kita semua tentunya dituntut untuk menjaga bangsa ini sehingga kita siap untuk menuju Indonesia emas di ke depan dan di kemudian hari. Tidak dapat dipungkiri oleh kita semua, narkoba adalah musuh utama di seluruh negara termasuk di Indonesia. Bonus demografi yaitu yang dari kalangan remaja adalah kelompok usia yang sangat rentan untuk dipengaruhi bahaya narkoba. Narkoba menjadi ancaman yang sangat serius untuk masa depan manusia. Oleh itu semua pihak harus menjauhkan remaja dari narkoba. Apalagi teman-teman telah kita ketahui era teknologi menjadi tantangan besar saat ini. Oleh karenanya kita semua juga harus terus aktif dan terus belajar menggunakan teknologi, harus tetap up to date juga tentunya. Sehingga teknologi digital dapat kita manfaatkan dan kita gunakan dengan hal yang positif dan dengan sebaik-baiknya. Untuk menjauhkan diri dari narkoba, apalagi saat ini remaja tidak dapat dilarang. Kamu jangan pakai narkoba, itu agak susah tuh ya kayaknya ya. Karena remaja itu saat ini begitu aktif, cepat dan sangat pesat dalam mengakses informasi. Salah satu cara dan upaya dari BNN juga
untuk mencegah kalangan remaja agar terhindar dari narkoba adalah dengan melibatkan para remaja untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan hobi, potensi, dan juga bakat dari diri masing-masing. BNN melalui Rayan.id membuat sebuah platform digital yang merupakan media edukasi untuk remaja di Indonesia. Untuk mampu mengekspresikan karya, menggali potensi, dan juga membangun kepercayaan diri guna untuk memperkuat citra dari remaja. Dan untuk sumber informasi, edukasi yang difokuskan untuk remaja dalam membuat konten-konten positif secara nyata di dunia digital. SCI sendiri merupakan organisasi perkumpulan para penggiat sosial media, penggiat IT, aktivis, selebgram, influencer, dan lain-lain. Kami berdiri daripada tanggal 28 September 2017. Berawal dari perkembangan teknologi yang begitu cepat dan berubahnya kondisi yang saat ini sekarang serba digital dan didukung juga oleh penetrasi internet yang begitu pesat. Nah, rekan-rekan semuanya, dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama dengan tujuan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, memperkenalkan Rayan.id kepada masyarakat luas, serta memperkenalkan Rayan Community sehingga terbangunnya literasi informasi dan juga edukasi pencegahan narkoba. Bagi community menjaring komunitas kreatif di Indonesia untuk memberikan penyuluhan digital melalui platform Rayan.id. Nah, ke depan Sobat Cyber Indonesia bersama juga dengan Rayan.id kita memiliki program 1 tahun kepada Deputi Pencegahan BNN tentunya bekerja sama dengan SCI menyelenggarakan kegiatan ini secara online activity dan juga offline activity. Kegiatan ini nantinya akan banyak sekali melibatkan kaum muda yang memiliki integritas, komunitas milenial, influencer lokal, pelajar dan juga mahasiswa. Target peserta dari mengikuti kegiatan Rayan ini sebanyak mungkin 200 peserta dari komunitas dan juga masyarakat sekitar. Seperti tadi dikatakan oleh Bapak Deputi, kita harus memiliki jutaan follower ya. Semoga dapat terlaksana dengan baik, kita harus optimis dan tetap positif. Ya, kegiatan akhir tahun yang nanti akan diadakan juga ada Rayan Festival. Nanti ke depan Rayan Community 1 Indonesia juga akan berkumpul dan juga nanti akan diadakan juga Rayan Award dengan kategori The Best Rayan Community of the Years dan juga Content of the Years, pentas seni dan Rayan Community, Rayan Exhibition, Rayan Festival ini menargetkan 10.000 peserta untuk ikut terlibat dan hadir juga dari berbagai kalangan. Rekan-rekan semuanya, seperti yang tadi sudah dikatakan, Indonesia di kawasan Asia Tenggara jadi sasaran pasar dengan penduduk usia yang sangat produktif bisa mencapai 180 juta orang. Maka memerangi narkoba perlu segera dan harus segera dilaksanakan melalui digital juga menyampaikan pesan akan bahaya narkoba. Diharapkan semoga ke depan Rayan menjadi wadah untuk para generasi muda berekspresi, menyampaikan opini secara jujur tanpa tekanan dan juga untuk menjadi seseorang yang kreatif tanpa menggunakan narkoba, tetap menjadi sosok yang keren tanpa menggunakan narkoba. Oke. Stop narkoba, hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Satu kali lagi nih, saya ada pantun nih teman-teman semuanya nih rekan-rekan ya. Kalau saya bilang cakep, cakep ya. Oke, siap. Beli domain di pandi.id. Tidak lupa untuk mengajak dosen. Yuk kreatif melalui Rayan.id untuk hidup bahagia 100%. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak Bapak Kepala, Bapak Deputi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Yudo. Terima kasih untuk Saudari Firna Lim atas sambutannya. Baik, setelah semua prosesi selesai, kita akan masuk ke sesi talk show. Hidup 100% produktif melalui Rayan.id, isi dengan karya untuk kemerdekaan. Di mana pada kesempatan kali ini ada 2 narasumber yang akan berbagi informasi terkait Rayan.id dan hidup 100%. Narasumber kita yang pertama ada Kepala Badan Narkotika Nasional, Bapak Dr. Andes Heruwinarko SH, dan juga ada narasumber kita yang kedua, pakar IT dari Universitas Indonesia, sekaligus Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau PANDI, Bapak Profesor Yudo Gire Susayo, Eskom Mkom,
yang mana kali ini akan dipimpin langsung oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Saudara Al-Akbar Rahmadillah selaku founder Sobat Cyber Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk semuanya dan semua para hadirin. Yang saya hormati juga Bapak Kepala BNN Republik Indonesia, Bapak Heruwinarko, dan juga Bapak Deputi Pencegahan yaitu Bapak Anjan Pramuka, dan juga satu lagi yaitu ini senior saya dan juga mentor saya dalam dunia telekomunikasi yaitu Bapak Profesor Yudo Giri Cahyo. Terima kasih. Mungkin untuk mempercepat waktu saya panggilkan langsung saja. Mohon izin Pak Kepala dan juga Pak Yudo untuk bisa bergabung di dalam forum diskusi. Terima kasih. Ayo Pak, siapa? Oke, ya. Terima kasih untuk para peserta dan sudah juga tadi kita saksikan penandatanganan dari antara Deputi Bidang Pencegahan BNN RI dan juga Sobat Cyber Indonesia terkait pengelolaan Rean.id, dan langsung saja tidak berlama-lama karena saya juga tidak sabar menanyakan ini karena ini pertanyaan dari teman-teman Sobat Cyber dan juga para milenial. Kemarin juga sudah kita buka pertanyaan untuk teman-teman di netizen, apa sih yang mau ditanyakan terkait BNN dan juga hidup 100% nih. Mungkin pertama kali saya menanyakan kepada Bapak Kepala yaitu Bapak Heruwinarko. Izin Pak. Terima kasih, kegiatan acara ini luar biasa ya. Untuk kegiatan dari Sobat Cyber, ya ini BNN terutama Deputi Tegas, kawannya banyak nih. Ada Sobat Cyber, ada Sobat Ambyar, ada sobat-sobat lainnya nih. Ya udah. Dan saya juga menunjukkan bahwa generasi muda kita harus sehat, ya, harus kreatif. Contohnya sehat, kalau dia nanya, yang kalau dibilang sehat yang kayak apa? Nah itu yang kayak ini. Nah ini tadi berdiri terus dia itu. Ini orang sehat ini. Kalau dia sakit nggak akan bisa begini. Ya kan, tuh begini terus. Nah, duduk. Duduk. Kasihan dia tadi berdiri terus dia. Ya kan? Nah, duduk situ ya. Nah, ini contoh sehat nih. Ya, kalau dia nggak sehat nggak bisa berdiri lama dia. Nah, begini goyang terus dia. Padahal nggak ada yang ngeliatin, dia goyang terus. Ya. Nah itu. Jadi Prof Yudo ya dengan Bung Akbar ini luar biasa. Sobat Cyber. Memang saya awal-awal di BNN ini yang menjadi prioritas kita. Ya, bagaimana saya belajar dari Cina. Cina itu makanya ada kata-kata belajar ke negeri Cina. Di Cina itu ya di sana namanya NNCC kalau nama BNN-nya. Di Cina itu di sana mereka memperdayakan konglomerat mereka. Mungkin ada yang kenal Jack Ma, ya. Jack Ma itu Alibaba. Nah itu Jack Ma itu donasi untuk pencegahan narkoba itu luar biasa. Ambil 50% anggaran untuk donasi ini dari Jack Ma. Nah ini yang kita mencoba, kita buat di BNN ini, yaitu lewat IT ini kita masuk. Supaya benar-benar mindsetnya, kayak di Cina itu, mindset anak muda di Cina itu, makin narkoba itu nggak keren. Itu dia bisa dirubah itu. Nah, jadi mindset ini bukan anak kuliah, anak SMA, bukan. Anak SD sudah harus kita rehab, sudah harus kita menjadi objek kita. Ya, saya bicara dengan Menteri Menpora, itu bukan anak SMA, anak SMP udah kadung, udah kasep, udah ketinggalan. Jadi kita harus menjadi objek kita adalah anak-anak SD, kalau perlu anak TK.
Ini yang menjadi objek kita, cucu kita. Untuk menjadi objek kita. Supaya mereka, mindset mereka itu, pakai narkoba itu nggak keren. Nah ini nih yang kita coba masuk ke Rean ini. Lalu tadi pertanyaannya Rean apa? Nah itu memang ini Rean ini inisiatif dari anak-anak muda, bukan dari kita. Dan saya mencoba, termasuk saya manajemen di kantor ini saya buat seperti itu, tidak top down, tapi ya kita bisa koordinasi. Saya di sini staf-staf bisa ngomong sama saya. Kayak tadi sebelum saya di sini saya ke poliklinik, biasa saya sering check up, saya sering tes segala macam. Tadi ngomong Pak ini, ya udah bagus. Pak saya ngusulkan ini, ya udah oke, gitu aja udah. Ya jadi komunikasinya kita bangun seperti itu. Jadi tidak ada birokrasi yang tidak perlu. Nah ini kita coba bangun. Nah seperti itu juga anak-anak muda sekarang ini yang tadinya otoristik menjadi partisipatif. Itu yang kita coba. Ya, jadi Rean itu. Jadi Rean ini adalah produk dari inisiatif dari anak-anak muda. Mereka membuat kegiatan dari mereka untuk mereka. Dan ada portofolio yang macam-macam itu silakan. Nanti juga ini menjadi bahan kita. Nanti teman-teman sobat ambiar ya sobat ambiar. Sobat ambiar itu Mas Teguh. Konco lawas. Nah, Pak Susanto waktu manggung di sini almarhum belum ada ya Pak Susanto. Kalau nggak ada paling kenceng ini. Jadi almarhum datang ke sini nyari saudara kembarnya. Saudara kembarnya siapa? Tahu nggak? Deputi Berantas. Itu dua saudara kembar saya katanya. Nah, jadi nyanyi bareng duet di sini. Jadi jadi kita coba dari mereka untuk mereka. Nah ini Rean ini banyak kegiatannya. Banyak kegiatannya, ada kegiatan advokasi, ada kegiatan bikin film, ada kegiatan bikin lukisan dan lain-lain. Bikin literatur. Nah ini memungkinkan ada berapa konglomerat datang ke sini saya tawarkan. Mengapa tidak Anda? Ya, mungkin juga nanti ada teman-teman dari sobat cyber bisa. Ya, mengadakan lomba-lomba, misalnya lomba dalam rangka ulang tahun misalnya ulang tahun TPRI atau ulang tahun perusahaan apa, ini dilombakan Rean ini. Ya, tentang kegiatan-kegiatan masalah narkoba. Nah, jadi dari kita untuk kita. Karena saya menyadari bahwa BNN ini anggaran nggak banyak. Ya, jadi kita fokuskan bagaimana kita empowering. Nah, ini juga kenapa saya pertama kali jadi kepala BNN, saya ngadep presiden. Saya minta ke beliau buatkan impres untuk memerintahkan semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, swasta untuk melaksanakan P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Tujuannya itu supaya mereka ada payung hukum, nah mereka bisa bikin permen, peraturan apa, bisa nanti ada anggaran-anggaran yang bisa dikeluarkan. Termasuk juga kampus. Di kampus juga tridharma perguruan tinggi kita optimalkan. Belajar mengajar Pak dosen nih Prof Yudo. Nah ini materi-materi yang disampaikan tentang IT itu juga dimasukkan tentang bagaimana untuk dark web, ya, dark web yang negatif yang nggak boleh. Ya ini yang perlu disampaikan. Sekarang ya 2-3 minggu lalu kita dapat melalui Bitcoin, Krypton, dan ini currency. Dan ini juga. Nah ini yang kayak gini-gini bisa kita masukkan ke generasi muda kita bahwa ini menyimpang, nggak bagus. Ini termasuk juga guru-guru bahasa Inggris misalnya, guru-guru biologi, fisika. Nah itu juga konten-konten bahaya narkoba ini bisa dimasukkan untuk mereka bisa. Itu yang kita lakukan dan kaitan dengan hidup 100%. Nah ini kita mencoba merubah tagline kita, ya hidup 100% yang tadinya tanpa narkoba. Nah tadi dibilang sama ketum itu bahwa itu otoristik, perintah tanpa narkoba. Nah sekarang bagaimana dari mereka untuk mereka? Mereka sadar, ya mereka sadar, sehat. Apalagi sekarang ada COVID ini, ya lalu mereka produktif dan bahagia. Sering saya sampaikan. Kalau saya bentar lagi pensiun ini. Ya, sering saya sampaikan kalau generasi saya itu bisa bahasa Inggris, bisa IT itu wah udah differential untuk yang punya nilai tambah. Ya, kalau bisa bahasa Inggris bisa IT. Tapi sekarang bisa bahasa Inggris, bisa IT udah biasa. Ya, bisa IT, cyber itu biasa sekarang.
Jadi bagaimana bisa ada punya nilai diferensial? Itulah anak muda sekarang. Ya jadi startup, jadi apa. Ini jadi saya sebenarnya mendukung Bapak Presiden punya program itu luar biasa. Beliau benar-benar membumi. Nah ini yang kita harus support. Jadi tidak ada otoristik tapi dari mereka untuk mereka. Ya, ini jadi Rean itu Bung Akbar dan saya harapkan memang yang ingin menargetkan saya ke Deputi Cegal. Kalau bisa saya kadang-kadang malu paparan dari ini cuman apa followernya berapa 4.000 paling banyak 14.000 ya yang paling banyak itu juga ini apa Instagram ya yang 14.000 yang lainnya cuma 4.000 ada yang cuma berapa ya kan kita mau tampil malu kita. Nah ini masa kita kalah sama Atta ya Atta udah jutaan kita harus lebih dari dia ya kan gara-gara Atta ya dapat anak Krisdayanti kan gitu jadi follower kalau dia nggak jadi follower mungkin nggak dapat anak Krisdayanti nah kan gitu ya kan nah gitu masa kalah sama Atta ya kan ini anak-anak muda saya tantang kita nggak boleh kalah sama Atta lebih dari kalau dia dapat 3 juta 6 juta deh kita bisa lebih ya untuk followernya konten kita harus menarik ya ini yang paling penting kontennya harus menarik jangan konten-konten yang jadul ya, konten yang menarik apa sekarang yang menarik ini harus ikut terus nah ini juga nanti ada tim kreatifnya nanti dari Cegal mungkin bisa dari teman-teman sobat cyber sobat cyber itu ada tim kreatifnya apa yang dia konten-konten yang menarik untuk anak-anak muda bisa ikut ya itu saja dari saya terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kepala dari Bapak Heruwinarko sangat luar biasa tadi penjelasannya dan juga bagaimana Bapak Kepala ini menciptakan Rean berarti dia sudah melihat bagaimana masa depan dari pencegahan narkoba karena kita lihat juga di masa pandemi ini kita lihat instruksi Presiden juga transformasi digital dan sebenarnya BNN melalui Rean ini sudah membaca transformasi digital ke depan. Luar biasa sekali dari Bapak Heruwinarko selaku Kepala BNN RI. Nah kita langsung aja untuk ke Pak Yudo nih. Prof Yudo izin sebagai pakar IT dan juga mungkin salah satu guru besar IT di Indonesia ya. Nah bagaimana nih Pak untuk terhadap Rean.id karena transformasi digital ini di pandemi apakah potensinya seperti apa nih Pak? Dan juga bagaimana pandangan Bapak terkait terhadap generasi milenial untuk bisa produktif 100% terutama untuk di Rean. Terima kasih Pak. Terima kasih rekan Akbar. Suara terdengar jelas? Oke, mohon izin Bapak Ketua BNN, Bapak Komandan Komjen Pol Heru, Pak Sestama, lalu kemudian Pak Deputi Pencegahan, Pak Irjen Pol Anjan, lalu kemudian juga rekan Satu Lemhanas, Bapak Direktur Pak Purwo. Alkisah pada tahun 2019 tiga cahaya berkumpul. Satu adalah Profesor Yudo Grisu Cahyo, ada Cahyo di belakang. Lalu kemudian Pak Komandan Purwo Cahyoko, ada Cahyo juga. Lalu kemudian Pak Tri Cahyono, Cahyo juga. Jadi Alkisah pada tahun lalu itu sempat ada pembicaraan kita ingin membangun yang namanya rumah edukasi. Dan kebetulan karena saya juga punya topi sebagai dosen guru besar di Universitas Indonesia, Komandan Purwo memanggil. Lalu satu yang saya sampaikan, target audiensnya siapa. Jadi ketika lalu kemudian dinyatakan bahwa target audiensnya itu adalah para anak muda, generasi milenial dan sebagainya. Lalu kemudian kita sampaikan bahwa generasi muda sekarang sih tidak cocok kalau misalkan kita membangun wahana rumah edukasi ditaruh di Taman Mini Indonesia Indah gitu, atau di kantor ini sih rasanya mungkin nggak akan laku. Rata-rata biasanya yang fisik begitu akhirnya lalu kemudian sepi. Jadi yang kita bangun harusnya adalah sebuah rumah virtual yang bisa diakses dari mana saja dan kapan saja, bisa tersaji ke layar yang dekat dengan generasinya. Saya kebetulan punya 4 orang anak semuanya, 3 orang masuk generasi milenial, 1 orang masuk generasi Z. Yang generasi Z ini baca buku nggak pernah mau, TikTok setiap hari mungkin ada 10 edisi. Jadi followernya sekarang sudah 400, baru 400, belum jutaan. Tapi kalau yang kita usia baru kelas 6 SD, tapi dia sangat akrab dengan ya, itu yang perlu kita. Jadi
pada saat itu yang kami sarankan adalah harus bisa hadir di internet, supaya lalu kemudian kontennya bisa dipakai oleh seluruh generasi milenial dan generasi Z dimanapun ada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Larantim, meskipun kita masih punya masalah kesenjangan digital terkait itu. Lalu kemudian berikutnya yang kami sarankan, satu adalah sebisa mungkin aura pemerintahnya dihilangkan. Karena kalau udah ada aura-aura pemerintah tuh generasi muda langsung pikirannya itu adalah yang mudah jadi ribet gitu kan, yang non formal jadi selalu formal. Jadi itulah yang lalu kemudian logo BNN-nya pun tak ada sama sekali kan di rean.id. Lalu kemudian nanti kalau diklik sih larinya ke rean.bnn.go.id juga gitu kan. Itu hanya menunjukkan bahwa ini adalah program resmi dari pemerintah, tapi aura pemerintahnya kita hilangkan. Lalu kemudian 3 cahaya itu mengundang juga Pak Ilham yang sekarang jadi MC, Mbak Yona, kita berdiskusi lagi. Kriteria kedua adalah kontennya harus menarik, sebisa mungkin formalitas yang aura pemerintah tadi, kota segala macam itu dihilangkan. Makanya lalu kemudian desainnya itu kalau Bapak Ibu lihat penuh dengan warna-warna solid. Itu Pak Ilham yang lebih banyak memberikan apa itu istilahnya desain di sana. Dan kalau Anda lihat juga, coba nanti kalau Bapak Ibu dolan ke FX, lalu lihat di food court-nya, lihat video promonya. Saya nggak tahu mereka ngikut Rean atau terinspirasi Rean atau apa, tapi modelnya itu sama, solid color juga. Dan kebetulan anak-anak Fakultas Ilmu Komputer tahun ini UI itu lagi bikin yang namanya acara namanya Perak, yang sama juga mengumpulkan secara virtual komunitas-komunitas IT. Saya enggak pernah ngomong sama anak saya yang juga panitia, mereka juga nyari-nyari sendiri desainnya, kok ya lalu kemudian desainnya dapat ini lagi, yang modelnya itu adalah solid color. Jadi desain ini masuk desain yang termasuk tren saat ini, masuk disukai anak muda. Dan kalau melihat kata-katanya, warna-warnanya itu kita memang mencoba mendekati anak-anak milenial, mendekati anak-anak generasi Z. Jadi selanjutnya adalah rumah sekedar rumah, kalau lalu kemudian tidak ada kontennya ya percuma juga. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengajak para generasi milenial, generasi Z. Kalau di bulan Maret, bulan April itu ada meme. Sekarang ini kalau mau turut menyelamatkan bangsa dan negara, cukup rebahan di rumah. Nggak usah kemana-mana, pun kemana-mana pakai masker segala macam, karena masa itu PSBB dan segala macam. Itu kita perlu ubah, bahwa lalu kemudian sekarang ini kalau mau turut berkontribusi buat bangsa dan negara, jangan cuma rebahan, tapi isi dengan karya. Hidup itu kan harus segar, hidup itu harus sehat, hidup itu harus produktif, hidup itu harus bahagia, seperti konten yang ada di dalam, seperti slogan yang ada di hidup 100%. Jadi rumah sekedar rumah, tinggal selanjutnya adalah kita perlu banjiri dengan kontennya. Jadi di tahap awal akademisi sudah turun, pemerintah sudah turun. Sekarang waktunya untuk kita ngajak komunitas, sobat ambiar, izin, sobat cyber, untuk lalu dan kita lihat kalau Anda klik ya namanya Sobat Cyber Indonesia, baik di YouTube mau Instagramnya itu kontennya kayaknya nggak ada hari libur buat mereka. Tiap hari itu selalu ada poster dan sebagainya, dan keren-keren untuk membuat yang namanya konten-konten digitalnya. Jadi tinggal komunitas dalam hal ini Sobat Cyber beserta dengan seluruh yang lain, Pandi pasti akan selalu membantu. Lalu kemudian perlu diisi dengan karya-karya itu. Marketing secara online dan offline tetap perlu dilakukan. Jadi kalau Anda lihat bahkan Gojek, Grab, Blibli, Shopee segala macam tetap iklan di kereta api KRL. Jadi artinya marketing secara offline juga perlu dilakukan. Kita perlu isi konten ini dengan karya. Tadi saya juga sudah menantang Komandan Purwo. Kebetulan ada juga hajatan seleksi nasional produk TIK dan saya kebetulan jadi salah satu jurinya. Sekiranya berminat untuk masuk, dan siapa tahu kalau lolos kan bisa masuk lomba di tingkat ASEAN. Nanti rencananya mungkin akan di Malaysia di akhir tahun ini. Tapi sepanjang kontennya bagus dan isinya banyak, maka kita bisa lalu kemudian ikutkan dalam ajang tersebut. Oke, kira-kira demikian Pak Akbar. Jadi saya mengucapkan selamat atas penandatanganan kerjasama ini. Ini adalah wujud dari bentuk kerjasama Pentahelix.
akademisi, pemerintah, pebisnis, komunitas, dan tentunya nanti dengan media. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya. Terima kasih dari Bapak Yudo Giri Sucahyo selaku dari Ketua Umum Pandi dan juga Guru Besar UI. Luar biasa tadi sudah dijelaskan kepada dua narasumber kita ya. Pertama adalah Bapak Kepala BNN RI terkait Rean.id dan hidup 100%, dan yang kedua adalah bagaimana potensi dari berbicara dari Bapak Yudo Giri Sucahyo terkait bagaimana potensi yang sudah inisiasi Rean dan bagaimana potensi terkait menarik atau mengajak teman-teman untuk mengisi konten-konten di Rean. Saya juga terima kasih mengatasnamakan Sobat Cyber kepada Bapak Kepala dan juga Bapak Yudo, Prof. Yudo terkait Sobat Cyber juga sudah diberikan ruang untuk memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama mengelola Rean.id untuk menjadikan aplikasi ini adalah aplikasi yang terdepan dan juga terbaik untuk pencegahan narkoba dan juga khususnya untuk generasi masa depan bangsa. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk diskusi singkat ini dan bagaimana tadi sudah dijelaskan semuanya. Saya kembalikan lagi kepada MC yaitu Bapak Ilham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator dan juga para narasumber kita hari ini. Dan dimohon untuk ke depan panggung karena acara selanjutnya adalah foto bersama. Kami undang yang terhormat ke atas panggung Bapak Deputi Pencegahan BNN, Bapak Direktur Informasi dan Edukasi, Bapak Direktur Hukum selaku PLH Deputi Hukum dan Kerjasama BNN, serta Ketua Umum Sobat Cyber Indonesia untuk melakukan sesi foto bersama dengan ikon kita Rean yang sudah dari tadi di depan. Untuk dapat bergabung ikon kita dan untuk media serta dokumentasi dapat bersiap untuk mengambil foto bersama dan juga tetap jaga protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Setelah foto bersama, Bapak Ibu yang terhormat boleh kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Sekali lagi, untuk berkenan dapat kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Baik. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Bagi Bu Negeri. Sekali lagi hadirin tamu undangan yang terhormat, selanjutnya menyanyikan Bagimu Negeri. Oke. Mohon izin hadirin dipersilakan duduk terlebih dahulu sebelum arahan dari moderator selanjutnya. Terima kasih.
Baik. Baik, penandatanganan perjanjian kerjasama baru selesai dilakukan. Kami akhiri penandatanganan ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.